IDX Channel, senang sekali saya Prisa Sombodatu kembali menjumpai Anda dalam Moment Stock, akan berbincang dengan sejumlah perempuan yang inspiratif di tanah air. Nah, Anda kaum hawa tentu tidak asing lagi dengan produk kosmetik dengan tagline halal atau inspiring beauty. Ya, apalagi kalau bukan Wardah Kosmetik. Nah, hari ini saya berkesempatan akan berbincang bersama dengan foundernya. Siapa sih di balik kesuksesan Wardah ini? Ikutin terus saya hanya di IDX Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhayati Subakat, founder dan komisaris utama dari PT Paragon Technology Innovation yang menaungi produk Wardah, Makeover, dan Imina. Perusahaan ini didirikan 35 tahun yang lalu, mulai dari usaha kecil dengan 2 karyawan. Alhamdulillah sekarang sudah perusahaan kosmetik yang nomor 1 di Indonesia untuk kategori kosmetik dan moisturizer, dan kami sudah punya pabrik 20 hektar dengan total karyawan seluruh Indonesia 12.000 orang. Saya sedikit sharing untuk bagaimana memulai usaha. Sebetulnya kunci dari usaha itu hanya 2, mau dan bisa. Mau maksudnya ada kemauan. Nah, ulet, kun gitu ya. Kalau bisa itu kita paham dengan kita mengerti dengan usahanya. Jadi saya kalau seperti sendiri, saya punya karena latar belakang dari farmasi, kemudian pernah bekerja di industri kosmetik. Jadi saya memahami industri ini. Jadi kunci suksesnya kembali lagi hanya tekun dan ulet dan mau dan bisa. Iya, siapa yang belum kenal brand kosmetik Wardah, pemirsa? Ternyata di balik kesuksesan Wardah ada sesosok wanita yang merupakan pendirinya tentunya. Nah, beliau ini adalah Ibu Nurhayati Subakat, komisaris utama, sekaligus juga itu dia founder PT Paragon Technology Innovation yang menaungi kosmetik Wardah. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Iya, nggak terasa ternyata PT Paragon Teknologi Innovation ini sendiri sudah berumur 35 tahun, Bu, ya. Itu kita lihat dari karangan-karangan bunga tadi di depan betul. kantor. Nah, boleh diceritakan awalnya 1985 berarti? Iya, 28 Februari 1985. Iya, pas tanggal itu segitu. gimana sih, Bu, awalnya? Jadi ceritanya saya punya latar belakang sekolah farmasi dari ITB. Kemudian saya pernah kerja di perusahaan kosmetik selama 5 tahun. Nah, waktu itu tempatnya tuh lokasinya cukup jauh dari sini. Saya tinggal di sini itu di Jalan Raya Bogor. Nah, setelah saya punya anak 3, saya agak kesulitan ya. Akhirnya saya mundur. Kemudian karena saya punya latar belakang farmasi, nah itu buat kosmetik itu kan saya belajar kan buat obat, tapi buat kosmetik itu sih hampir sama dengan obat. Nah, walaupun saya bekerja di perusahaan besar ya, perusahaan multinasional waktu itu, tapi saya melihat ini saya bisa kerjakan dengan kecil. Oh, jadi Ibu itu berangkat kerja, kalau biasanya orang dari Bogor ke Jakarta, ini Ibu dari Jakarta kerja ke Bogor. Iya, betul. Nah, dengan sudah berkeluarga, punya anak 3, Ibu merasa sudah agak berat gitu ya? Iya, betul. Akhirnya Ibu memutuskan untuk resign dari perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kosmetik juga. Iya, betul. Dan Ibu memiliki ada ilham gitu ya, kalau saya juga bisa nih bikin kecil-kecilan di rumah. Iya, saya terinspirasinya dari sana. Oh. Ya, terus saya bikin kecil 1985, mulai dengan home industry ya, jadi saya kerjakan di rumah. Itu mulai dengan karyawan 2 orang, itu pun juga membantu rumah tangga lah gitu ya. Ya, alhamdulillah sih sekarang sudah berkembang. Kita sudah punya pabrik dengan luas 20 hektar. Kemudian karyawan dan distribusi center ada 40. Dan seluruh karyawannya seluruh Indonesia itu udah 12.000 orang. 12.000, pabriknya 20 hektar, luar biasa dalam jangka 35 tahun. Tapi tetap bisa sustainable sampai saat ini pastinya
ada disiplin di situ, ada konsisten Iya di situ. betul, iya, iya. Karena kan kita mendirikan sebuah usaha itu Ya. harus konsisten Iya ya, betul, Ibu. ya sustain. Dalam 35 tahun itu, kemudian awalnya hanya 2 karyawan, bagaimana bisa berkembang sampai seperti saat ini, Bu? Pasti ada suka dukanya ya? Jelas. Jadi saya cerita ya mulai dari awal, saya mulai dari usaha home industry, tapi prinsipnya saya dari awal tuh udah membuat bagaimana membuat produk bagus, harganya bersaing. Jadi saya buat produknya itu boleh saya modifikasi gitu ya. Jadi saya modifikasi formulanya, tapi hasilnya itu nggak beda jauh. Oke. Tapi harganya bisa separohnya. Mereknya dulu tuh apa, Bu? Putri. 1985 Putri. Putri, ya. Yang untuk produk salon. Jadi mulai dari zaman dulu itu kan obat keriting tuh lagi in ya. Orang tuh semua keriting gitu Iya, ya. iya, iya. Ya. Tahun 80-an ya, Bu ya? 80-an. Jadi saya mulai dari obat keriting, mulai sampo dulu obat keriting, kemudian krim bat. Iya. Ya terus berlanjut semua untuk untuk kebutuhan salon kayak gitu. Nah, itu berarti di awal-awal memang dimulainya dengan sampo dulu justru ya? Ya shampoo, tapi shampoo itu salon. Jadi shampoo yang Sampo yang besar, yang size-nya besar, ya. Tidak Nah, untuk masyarakat pada umumnya gitu ya, Bu? Ya, Lebih ya. ditawarkan memang ke salon-salon. Salon. Ya enaknya kalau salon-salon itu paham dengan kualitas. Karena si Capster itu kan krim bat atau shampooan itu kan sampai bisa puluhan orang kan tiap hari. Kalau samponya jelek tuh tangannya pasti rusak. Nah, alhamdulillah sampo saya nggak membuat tangannya rusak. Jadi samponya bagus, harganya bersaing. Ya. Ada dulu yang bilang katanya ini tuh sebenarnya dari Malaysia tapi pabriknya di Indonesia. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Ya, baik. Kita jeda terlebih dahulu, Ya, Bu. baik, masih. Ya. Iya, pemirsa, pastikan Anda masih menyaksikan Women's Talk. Kita berbincang bersama dengan Komisaris Utama dan pendiri dari PT Paragon Technology Innovation yang menaungi brand kosmetik Wardah. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Women's Talk. Kita berbincang bersama sejumlah perempuan-perempuan inspiratif di Indonesia. Nah, kali ini kita akan berbincang kembali bersama dengan Ibu Nur. Bu Nur, Ya. dulu itu kan dimulainya 1985 dari home industry, Ya. sekarang sudah pabriknya 20 hektar. Ya. Nah, suka dukanya seperti apa, Bu? Katanya saya baca sebuah artikel bahkan Ibu di 5 tahun awal tuh pernah kebakaran, home Ya. industrinya pernah kebakaran. Iya betul ya. Jadi kan tadi saya mulai 85 dengan membuat produk, intinya produknya bagus, harganya bersaing. Ya, dengan itu merek Putri tadi dengan ya. merek Putri itu berkembang, alhamdulillah berkembang dengan pesat. Tahun 90 saya dapat cobaan lah ya, ujian dari Allah. Itu kebakar habis minus. Kenapa minus? Saya punya utang, kemudian saya punya piutang itu banyak kan toko-toko tuh nggak mau bayar karena fakturnya udah kebakar. Nah ini saya merasakan di sana banyak pertolongan Allah waktu saya tahun 90 karena ada kebijakan BI yang harus yang memberitahu semua bank itu 20% dari ininya harus disalurkan ke KUK. Jadi saya minta kredit usaha kecil. Oh, kredit usaha kecil. Ya. Kalau sekarang kredit usaha rakyat. Iya mungkin ya, KUR ya namanya. Iya, dulu KUR, KUK. ya. Itu saya minta 50 juta malah dikasih 150 juta. Karena bank juga kali cari target ya. Akhirnya ya saya bisa bangkit lagi, saya bisa bikin rumah, saya bisa bikin pabrik tidak sampai 1 tahun. Oh, tapi di awal kalau boleh tahu Ibu 1985 modal Ibu tuh dari berapa, Bu? Ya, Berani mungkin membuka waktu home industry. Seingat saya sih sekitar 2 jutaan. Tapi uang-uang masih zaman dulu, Ibu Iya, ya. zaman dulu. Tapi kan kalau itu tuh bukan hanya modal kerja ya, tapi kan saya udah punya rumah, saya udah punya mobil. Jadi kan udah ini. Tapi untuk modal kerjanya waktu itu sekitar cuma 2 jutaan sih. Tapi Ibu berani ya waktu itu melakukan peminjaman setelah terjadi musibah kebakaran. Ya, kalau ke waktu BI. kebakaran kan saya perusahaannya juga udah mulai agak besar ya. Jadi ya memang tidak ada pilihan gitu. Oh, ke bank meminjamnya gitu ya? Tidak pinjam ke bank karena terus saya minta 50 juta malah dikasih 150 Ibu juta. tidak takut nanti kena musibah apalagi saya bayarnya gimana ini? Ya, saya nggak kepikiran begitu. Intinya saya tuh pikirkan adalah nasib. Waktu kenapa saya bisa bangkit kembali
Yang saya pikirkan adalah nasib karyawan, saya mikirkan nasib orang lain. Saya nggak pernah mikirkan nasib saya. Kalau saya mikirkan nasib saya, waktu itu mungkin saya tutup aja. Kenapa? Karena suami saya juga masih bekerja dan gaji beliau alhamdulillah lebih dari cukup. Kalau mau menyerah gitu ya, ya udah. Ya, tapi kan kalau saya tutup berarti karyawan baru, walaupun karyawan baru 20-an ya. Dan kemudian kan saya punya utang. Kalau saya tutup berarti saya nggak bisa bayar utang. Nah, akhirnya dengan semangat itu, ya memang waktu itu saya juga makanya saya minta cuma 50 juta sebetulnya. Tapi bang udah ambil aja 150 ya, bismillah lah gitu ya. Ya, ini tapi alhamdulillah sih setelah itu penjualan itu malah naik. Berkah ya, ya berkah. Dan tidak sampai 1 tahun, saya sudah bisa bangun pabrik di Cibodas walaupun kecil ya, di Tangerang. Dan sudah bisa bangun rumah walaupun 1 lantai. Jadi tidak sampai 1 tahun tuh udah terbalik kembali tuh yang kebakar itu gitu. Luar biasa. Ya. Nah, perjuangannya sampai dari merek shampoo Putri, kemudian sekarang brand kosmetik itu gimana Bu? Kan kita tahu ada Emina, ada Wardah, ada makeover gitu ya. Kok merambah ke kosmetik? Ya. Jadi kan tadi saya perawatan rambut gitu ya, sampai tahun 95 ya. Terus kemudian saya kedatangan tamu nih, kasih ide dari pesantren. Dia bilang kenapa sih kita nggak buat suatu kosmetik yang islami, sehingga lahirlah Wardah. Nah itu kemudian ya saya pelajari lah, karena itu kita nggak bisa hanya jual shampoo saja kan. Kalau jual shampoo malah, kalau jual sampo retail itu malah susah. Itu di tahun keberapa Bu? Tahun 95. 95, iya, 10 tahun ya? 10 tahun. Nah kemudian ya kita coba saya pelajari. Nah akhirnya kita keluarkan bedak, keluarkan kosmetik. Tapi itu pun waktu launching Wardah itu boleh dikatakan sih gagal total juga. Kenapa? Karena pernah gagal total juga Bu? Iya gagal total dong. Karena Karena pesantren nggak pakai kosmetik. Oh, santri itu nggak pakai kosmetik. Iya. Ya, sementara menyasarnya justru ke situ ya. Iya, nah akhirnya ya bagi saya saya coba lagi. Kemudian saya iklan di suatu koran yang nggak terlalu terkenal. Maka dalam perjalanan saya itu saya merasakan banyak pertolongan Allah ya dalam perjalanan ini. Jadi saya dapat 2 distributor yang mereka jual di direct selling dan multi level. Itu berkembang cepat. Kemudian tahun 98 kan ada krisis ya, krisis monitor, itu kan banyak pengangguran. Nah karena banyak pengangguran tuh multi level tuh makmur ya, banyak orang mengerjakan, tadi banyak orang pengangguran jadi mereka mengerjakan multi level jadi anggota multi level. Beralih gitu ya Bu ya. Ya. Akhirnya itu Wardah juga mendapat keuntungan keuntungan di sana, akhirnya kita juga berkembang. Nah tahun 2003 saya kembali lagi ngalamin penurunan karena multi level yang saya supply itu mungkin ada mismanagement atau bagaimana mereka turun. Nah itu tadi anak saya 2002 udah mulai masuk dan 2003 anak saya kedua juga masuk. Kemudian ya mereka coba perbaiki gitu, perbaiki produknya. Dan 2009 kita relaunching Wardah. Relaunching tadi Wardah itu ada terlalu segmented ya. Jadi tagline-nya juga kosmetika suci dan aman. Kita ganti dengan Wardah Inspiring Beauty. PT Paragon Technology Innovation sebenarnya adalah perusahaan keluarga. Betul, sampai sekarang perusahaan keluarga. Jadi kalau ada info-info atau hoax berarti ya Bu ya, kalau misalnya mengatakan bahwa ini adalah perusahaan dari Malaysia tapi buka pabrik di Indonesia. Bukan. Mungkin karena udah se-booming itu ya Bu ya, jadi nggak percaya. Besar. Orang nggak percaya ini produk Indonesia. Orang Indonesia suka, orang Indonesia tuh suka begitu underestimate sama bangsa sendiri ya. Jadi kalau lihat ada perusahaan besar, wah ini bukan lokal nih, pasti ini luar negeri gitu. Oke. Ya. Kita bahas lebih jauh nanti Ibu Nur ya. Ya. Terus persaingan tuh kok bisa Wardah masih bisa berkembang seperti saat ini, bahkan terus berkembang di tengah persaingan dari luar juga pasti banyak ya brand-brand kosmetik yang lain. Nanti kita bahas dan mau lihat sih Bu, dulu tuh home industrinya tuh rumahnya gimana gitu ya. Kita jeda terlebih dahulu. Ya baik. Pemirsa, kami kembali dengan satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih menyaksikan Women's Talk.
Ya, kembali lagi pemirsa dalam Women's Talk masih berbincang bersama dengan founder sekaligus komisaris utama dari PT Paragon Technology Innovation yang menaungi brand kosmetik seperti Wardah, Makeover, Emina, dan yang lainnya. Ibu Nur, ini kita sudah berada di depan dari rumah yang dulunya tahun 1985 home industry awalnya ya, betul, berdirinya dari PT Paragon ini sendiri. Iya betul ya. Sebenarnya nggak terlalu besar ya Bu ya, tapi sekarang sudah berkembang. Dengan luas 350 meter tanahnya ya, bangunannya mungkin sekitar 200 meter. Ya. Dan pemirsa ternyata bangunan yang dulunya ditempati jadi home industry sekaligus rumah Ibu Nur waktu itu ya, masih satu kompleks dengan kantor PT Paragon yang sekarang. Iya. Emang Ibu lebih senang ya kerja dari rumah? Jadi sebetulnya sih lebih praktis saja ya, dan kemudian kita memang lebih efisien ya. Jadi kita perusahaan ini kenapa juga bisa berkembang itu salah satunya adalah kita cost efektif. Ya kan di sini kita juga karyawan, kita udah tepatnya udah sampai ke sana ya, dulunya 350 udah hampir 2 hektar. Tapi semua karyawan hampir semua karyawan yang kerja di sini itu tinggal di mes. Tinggal dekat sini juga. Jadi kita ada mes single, ada mes couple. Jadi mereka juga berangkat ya, ada naik sepeda, ada yang jalan kaki. Jadi kan lebih efisien ya. Oke, sangat diperhatikan ya kesejahteraan dari karyawan-karyawannya sendiri. Betul, Katanya kalau sudah beberapa tahun gitu Ibu ada waktu tertentu akan berangkat umroh dan wisata rohani untuk yang bukan Muslim. Wah, luar biasa. Jadi ini adalah rumah ini adalah saksi bahwa sebenarnya PT Paragon yang mewadahi sejumlah kosmetik tadi termasuk Wardah itu adalah lokal punya Indonesia, 100% Indonesia. Jadi bukan Singapura, bukan Malaysia. Iya, betul. Tapi mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak luar, Bu? Nggak ada, sampai saat ini kita masih pure 100% saham adalah kita sekeluarga. Oh, sekeluarga dan anak-anak Ibu ya, berarti udah generasi kedua ya? Iya betul, ya. Nah, kalau berbicara mengenai kesuksesan dari brand kosmetik yang dinaungi oleh Paragon saat ini, Ibu kan sudah terdapat sampai ke pelosok tanah air, iklannya di mana-mana begitu ya, dan digunakan sebagai sponsor sejumlah stasiun televisi. Iya, betul. Bahan bakunya itu sendiri Ibu kalau boleh tahu itu eksporkah atau gimana? Bahan baku ya kebanyakan kita impor maksud saya. Impor. Bahan baku banyak impor ya. Bahan baku memang masih banyak impor. Iya, betul, ya. Ketersediaan dalam negeri khususnya di industri yang Ibu sedang jalankan dan keluarga ini gimana sih Bu? Ya sebetulnya sih ya masalah bahan baku itu ceritanya sih panjang ya. Masalah karena tapi bahan baku yang tersedia di Indonesia kan kebanyakan dari kelapa sawit dan bahan-bahan natural. Jadi kalau misalnya untuk lotion, krim, kemudian shampoo, sabun mandi itu biasanya itu turunan dari kelapa sawit, itu udah dari Indonesia. Tapi kalau kita ngomong misalnya parfum, kemudian bedak, itu banyakan impor. Kalau di persentase Ibu dari unsur-unsur atau bahan-bahan yang digunakan untuk industri ini sendiri, berapa persen lokal, berapa persen dari impor? Ya kalau sekarang mungkin sudah mulai banyak juga ya investor yang nanam modal di sini ya, mungkin sekitar masih 70% impor. 70% impor ya. Ibu ada tidak sih hal-hal yang ingin Ibu sampaikan kepada otoritas atau pengambil kebijakan khususnya untuk industri kosmetik tanah air dari pengalaman Ibu 35 tahun, apa yang mungkin bisa ditingkatkan lagi oleh pemerintah? Ya mungkin pemerintah, maksud saya kita beberapa kali ngasih masukan untuk pemerintah supaya pemerintah kalau untuk industri hilir kayak seperti ini sebetulnya sih lokal udah siap. Jadi lokal udah siap Bu? Ya udah siap. Tadi kan katanya bahan bakunya masih 70% maksudnya impor. Bikin industri hilirnya. Lokal itu sanggup bikin industri hilir. Maksudnya industri hilir itu industri kosmetik. Barang jadi lah. Barang gitu jadi. Ya? Jadi lokal itu udah siap. Tapi sebetulnya sekarang kalau kita lihat di Indonesia, pemain besar dari industri kosmetik yang secara luas ya, termasuk shampoo, toiletries, itu pemainnya adalah multinasional. Bisa dilihat aja di kamar mandi kita produk apa gitu kan. Nah itu kan pasti multinasional. Jadi tapi
sebetulnya ya lokal sih bisa bikin itu, tapi ya banyak kebijakan mungkin dari pemerintah yang kita bisa sampaikan, bagaimana pemerintah untuk Memberikan menstimulasi lah Iya, untuk stimulus. insentif untuk yang bahan-bahan baku gitu sih. Jadi banyak sebetulnya sih yang kita ya bagaimana pemerintah juga mendukung industri dalam negeri gitu ya. Jadi maksudnya tapi kalau industri dalam negeri itu sampai sekarang istilahnya itu industri luar yang sudah investasi di Indonesia itu juga istilahnya industri dalam negeri gitu. Nah maksud saya itu harusnya sih industri dalam negeri itu adalah industri lokal yang miliknya pure Indonesia. memang milik Iya, iya. pengusaha lokal Iya, gitu ya. jadi ya mungkin ada beberapa kebijakan yang udah diberi sama pemerintah, tapi karena ditulis itu adalah industri dalam negeri, di mana industri dalam negeri itu juga termasuk yang multinasional yang sudah invest di sini, ya akhirnya ya kurang tepat aja sih. Ya. Harusnya seperti PT Paragon ya, yang benar-benar lokal Iya, punya, betul. pegawainya Itulah industri lokal, dalam negeri. Ya. pendirinya juga adalah orang Ya, lokal gitu ya. Ya. Tapi memang di Paragon ini nggak ada Bu ahli dari luar atau Nggak ada. 100% Iya, tapi kita mungkin ada kerjasama. konsultan, enggak bukan kerjasama, konsultan ada, kita ada pakai dari luar. Ya. Oke, nah Ibu kan tadi mengatakan bahwa kita lihat aja tuh kalau di hotel-hotel atau di mana-mana gitu ya, banyak kan adalah perusahaan multinasional yang bergerak di industri ini. Nah persaingan seperti apa? Karena kan ya produk dari PT Paragon tidak bisa disepelein juga. Kenapa? Produk dari Paragon kan nggak bisa disepelein juga, sama seperti perusahaan multinasional gitu kan. Bahkan di mall-mall yang cukup kelasnya tuh kelas atas gitu ya di Jakarta juga ada gitu kan, artinya mampu bersaing dan mampu masih bisa berdiri sampai dengan 35 tahun. Itu yang saya sampaikan, sebetulnya industri hilir itu lokal itu udah siap gitu, bisa gitu. Jadi pemerintah juga nggak perlu lagi menarik investor untuk industri hilir. Jadi pemerintah cukup menarik investor untuk industri bahan baku. Nah, kunci sukses Ibu di tengah persaingan yang cukup ketat dengan multinasional ini apa, Bu? Ya, jadi tapi saya cerita tadi ya kolaborasi antara saya sebagai generasi yang tua dengan anak-anak saya dan dengan para anak-anak muda. Jadi di sini 80% staf kami itu adalah kaum milenial. Nah, mereka itu kan kreatif, kerja keras. Jadi kolaborasi antar itu salah satu kunci suksesnya ya. Idenya fresh gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya usaha ini sukses kan bukan karena saya ya. Usaha sukses kan karena karyawan saya. Jadi kunci sukses itu bagaimana kita memanage suatu SDM yang tepat. Nah, tentu kalau misalnya kita ngomong produk, kunci suksesnya kan tidak lebih dari marketing mix ya. Produknya bagus, price harga bersaing, promotion dan please. Tapi bagi saya ada satu lagi dalam perjalanan tadi saya cerita, ada yang menentukan lagi adalah pertolongan Allah gitu. Jadi ada kunci sukses itu bagi saya itu pertolongan Allah itu termasuk yang karena beberapa kali kita mendapat momennya pas ya. Jadi momentumnya pas kalau dalam Islam tidak ada kejadian tanpa seizin Allah gitu Iya, Jadi betul. Ya kayak gitu sih. Karena tadi seperti Ibu sudah ceritakan sempat terbakar pada tahun 1990, namun bisa bangkit lagi karena Ibu punya niat yang cukup besar bahwa saya terus menyelamatkan nasib karyawan saya. Jadi mungkin Tuhan juga ini akan menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi diberkati sampai 35 tahun dan kiranya bisa beratus-ratus tahun ya Bu ya. Ya. Jadi sebetulnya kunci kalau saya sampaikan ini karakter untuk supaya sukses ya kita ini kan 5 karakter. Jadi dari ketuhanan, kepedulian itu kan tadi rencana saya karena peduli terhadap orang lain itu ya kita jadi semangat gitu ya. Terus yang ketiga kerendahan hati. Jadi kita jangan sampai sombong gitu ya. Jadi kita harus belajar terus. Jadi jangan sampai udah besar nih nggak ada saingan gitu ya kita. Itu kerendahan hati. Yang keempat ya ketangguhan, kerja keras gitu ya. Terus yang kelima inovasi ya. Jadi inovasi itu ya harus menemukan sesuatu kemudian menemukan yang lebih baik gitu ya kayak gitu sih. Terus mau berinovasi atau ke arah yang lebih lagi baik gitu ya. Kalau kosmetik ini kan memang
tanpa inovasi sih agak sulit. Ya, Nah itu dia, ada 5 paling tidak kunci kesuksesan dari Ibu Nur. Semoga bisa menginspirasi juga para wanita-wanita dan pemirsa yang di rumah. Ibu Nur, terima kasih sama-sama, banyak Mbak atas Patisa. informasinya. Ya, sama-sama. Sukses selalu untuk PT Amin, Paragon. amin, Kita ya. tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya Bu ya. Salah ya. Iya, pemirsa, demikian Momen Stock kali ini berbincang bersama dengan Komisaris Utama sekaligus founder dari PT Paragon Technology Innovation. Dan saya Prisa Sambodatu pamit undur diri, sampai berjumpa kembali.